Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak. Yang kedua, kita akan belajar mengenai cara perpindahan kalor, perpindahan panas secara konduksi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai pola lantai dalam tarik reaksi daerah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang, sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Siti berkata, "Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung." Ibu menjawab, "Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih." Siti berkata, "Iya Bu, kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas." Ibu berkata, "Baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan Ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau." Siti berkata, "Ide yang bagus, Bu." Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor secara Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan berpindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi.
Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Nah, disajikan tabel dengan isi 2 kolom. Kolom yang pertama paragraf, kemudian kolom kedua hal-hal penting. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Pada paragraf 1, hal-hal penting yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang kedua, peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Yang ketiga, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Pada paragraf 2, hal-hal penting yang pertama, perpindahan konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Yang kedua, ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Yang ketiga, perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Pada paragraf 3, hal-hal pentingnya yang pertama, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Yang kedua, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas dan bergerak ke atas. Paragraf 4, hal-hal pentingnya yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Yang kedua, contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Yang ketiga, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Berdasarkan bacaan, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Nah, berikut ini adalah contoh pengerjaannya. Ya, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, konveksi ini mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikan. Kemudian, konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, pada peristiwa merebus air, air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Contoh lainnya, angin darat dan laut, cerobong asap, dan ventilasi rumah. Selain itu, konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut. Nah, di sini contohnya, konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik, dan jendela ventilasi. Nah, mari mencoba. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita, namun terkadang kita tidak menyadarinya. Mari lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Lakukanlah kegiatan berikut ini. Ya,
Judulnya menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yakni segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang atau untuk membuat es batu, 1 buah kantung plastik ukuran kecil, 1 buah karet gelang, dan pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut ini. Membuat es batu berwarna. Yang pertama, campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Yang kedua, masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Yang keempat, masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Langkah kegiatan percobaan. Yang pertama, siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. 2. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Yang ketiga, amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Yang keempat, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Iya. Ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Yang kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Ya, dari air panas. Yang ketiga, apakah zat perantara pada percobaan ini? Ya, air. Yang keempat, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Iya, perpindahan panas secara konveksi, karena kalor berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara. Yang kelima, sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Ya, yang pertama, merebus air. Terjadinya angin darat dan angin laut, serta cerobong asap. Nah, berdasarkan percobaan tadi, kesimpulannya yakni perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas tadi adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tentu saja Siti, saya melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari, melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Iya,
Kita akan belajar melalui teks bacaan pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, coba perhatikan gambar untuk mengetahui pola lantai dalam seni tari. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Perhatikan gambar A. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Lihat gambar B. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Nah, berikut ini ialah gambar tari jaran kepang. Kemudian yang kedua, tari bedaya semang. Berbeda dengan tari bedaya semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Selanjutnya, kita akan belajar membuat ringkasan. Membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, bacalah bacaan dengan intonasi dan lafal yang jelas. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata atau kalimat penting dari bacaan tersebut di dalam buku tulismu. Kemudian, bagaimana pendapatmu? Ya, ini adalah contoh pendapatku. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Tari bedaya semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, berikut ini kita akan belajar jenis tari dan pola lantai serta gambar pola lantainya. Nah, di sini yang pertama ada tari saman dari Aceh.
Pola lantainya yakni garis horizontal. Gambar pola lantainya yakni garis lurus. Yang kedua ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Pola lantainya garis lengkung ke depan. Gambar pola lantai bisa dilihat yakni garis lengkung ke depan. Gambar selanjutnya yakni tari pendet Bali. Pola lantai garis lengkung ke depan. Gambar pola lantai bisa dilihat. Ya, dan yang terakhir tari piring Sumatera Barat. Pola lantainya garis lurus atau segi empat. Gambar pola lantai bisa dilihat. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.